Wayang Pasir kembali menjumpai, karena betapa kompleksnya hidup ini. Tadi oleh seorang profesor dikatakan kemiskinan harus diberantas, Pak Karni. Saya setuju, Pak Muladi. Tetapi kalau orang miskin sudah nggak ada, pertanyaan saya, bagaimana nasib mahasiswa kedokteran? Nggak bisa dapat mayat-mayat gratis untuk, karena kalau nggak dapat mayat gratis, mayat mahal, mahasiswa kedokteran mahal, biaya dokter makin mahal lagi kalau lulus. Betapa kompleksnya hidup ini. Inilah dukun pada zaman pemilihan umum tahun lalu. Dukun itu berkata, oh anakku, kenapa anggota DPR, para politisi lebih percaya kepada amplop? Selalu amplop, amplop, kenapa tidak perangko? Padahal tidak ada museum amplop, adanya museum perangko. On a wagon bound for market, with the mournful eyes, high above him, there's a swallow. Dukun itu muncul di dalam lembaga survei sekarang. Sejarah berulang. Asap-asap di dunia perdukungan menjadi data-data statistik. Love and love the whole day through, and half the summer's night. Dona, 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 dona. Ini zaman Pak Teo Sambuaga masih pacaran, lagu-lagu ini. Ya, sejarah berulang. Dulu pada tahun 70-an gelar-gelar akademis dibanggakan orang, lalu gelar-gelar akademis tidak terlalu dibutuhkan menjadi gelar-gelar keraton. Orang lebih memerlukan karya-karya ilmiah, tidak dipasang gelar. Tetapi reformasi membentuk pemilu, dan di setiap pemilu sekarang di pohon-pohon gelar-gelar semuanya ditulis panjang-panjang. Sejarah berulang. On a wagon. Stop complaining, say the farmer who taught you a calf to be. Why don't you? Lalu sekarang tibalah pada koalisi itu. Di dalam koalisi, bagaimana partai-partai akan terkumpul dan terkotak-kotak terhimpun. Mari kita serahkan kepada kebijakan lama dari dukun. Biarlah yang membentuk koalisi itu adalah ular sawah. Bagaimana ular sawah itu akan berjalan-jalan di sekitar tanda-tanda gambar partai. Itulah yang harus berkoalisi. Karena ular adalah semangat agraria, semangat pertanian. Biarlah spirit pertanian yang akan membentuk koalisi, bukan cita-cita para politisi. Dan sebentar, Dan, kalau gambarnya gini koalisinya gimana? Gambarnya gimana tadi? Partainya gimana? Ini kan ularnya gini. Koalisinya gimana? Biarlah seniman yang menentukan koalisi. UPPP sama PKB. Partai Nasdem sama apa, Dan? Ini ular loh yang membentuk, ular sawah. Sono cuk ngawur ngono-san masuk partai. Oh, Nasdem ya memang bener sudah. Nanti Pak Jokowi jadi brewok. Terus? Nah, kalau ularnya berubah, Dan, ularnya berubah liukannya. On a wagon bound for, how the winds are loving, they love it all their might. Love and love the whole day through, and half the koalisinya akan seperti ini. Dan taulah saudara-saudara, dalam kebijakan luhur kita, ular sawah sebetulnya adalah jelmaan dari Dewi Sri. Semangat lambang pertanian kita yang harusnya menjadi fokus siapapun pemenangnya. Ketika Dewi Ular telah menjadi Dewi Sri, Sri Mahapunggung, saudaranya, yaitu Sri Sadono, tetap tidak kembali menjadi Dewi Sri, tapi tetap menjadi burung Sriti. Tentu burung Sriti ini bukan burung Garuda, meskipun ada Pak Fadlison di sini. Burung Sriti, San. Dewi Sri, lihatlah burung Sriti. Burung Sriti yang sarangnya jauh lebih murah dari sarang burung walet.
Ular sawah telah kembali menjadi Dewi Sri, tetapi burung seriti tidak kembali menjadi manusia. Menjadi apakah burung seriti? How the winds are loving, love with all their might, love and love the whole day through, and how the summer's night. Dona, dona. Kita lihat burung seriti menjadi apa? Dia tidak kembali menjadi manusia. Dona, 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 dona. Ternyata burung seriti menjadi pesawat kepresidenan. Maka koalisi ini kita tanya saja sebaiknya antara dua, kita tanya pada Dewi Sri, apa pesawat kepresidenan? Manuk seriti, manuk pertiwi, hidup mati kok semua dibeli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Kalau kita dengar Profesor Refli Harun, maka para caleg-caleg yang merasa telah dicurangi baik dengan money politik atau dengan manipulasi surat suara, saya kira pintu Bawaslu terbuka untuk menerima laporannya, dan maka katanya bisa mendisqualified karena kebenaran itu bukan milik semua orang. Kebenaran itu hanya milik yang mencarinya. Ayn Rand, penulis Rusia. Sekarang saya mau ke Profesor Cipta Lesmana. Makasih Pak Ilyas. Apa yang kita bahas selama 3 jam lebih ini sebetulnya sudah ditulis rapi dan lengkap oleh seorang filosof yang terkenal, Aristoteles. Bukunya berjudul Politik. Di situ dikupas habis. Aristoteles kemukakan 6 sistem politik. Dia mengatakan sistem politik yang paling bagus adalah sistem aristokrasi. Sistem yang paling brengsek adalah sistem demokrasi. Dia bilang begitu, the worst political system is democracy. Tetapi dia kupas habis-habis. Kenapa dia bilang paling jelek? Di situ money politik sudah ada di buku Aristoteles itu. Demokrasi, sogok menyogok, main curang, intimidasi, terutama money politik itu sudah marak. Buku ditulis 2.600 tahun yang lalu, sudah begitu lama, Pak. Ya, nah, tetapi setelah dikupas panjang lebar, Aristoteles mengakui dari 6 sistem politik ini kita harus jujur, katanya demokrasi paling bagus. Nah, maka terjebaklah dunia ini, terutama bangsa Indonesia ini, pimpinan Indonesia ini. Dikatakan demokrasi ini memang paling bagus. Bahkan presiden kita di mana-mana sering mengatakan Indonesia ini negara demokrasi terbesar di dunia nomor 3. Lalu saya katakan, apa yang kita banggakan? Nah, implementasi demokrasi inilah yang sudah digelar oleh sekian banyak orang ini, ya. Tinggal pro kontra, mana lebih bagus, mana lebih jelek. Pemilu tahun 2014 ini terakhir, teman kita Patri Media mengatakan tahun ini yang paling jelek, katanya gitu. Oke lah, kita nggak usah ngomong beginilah. Pertanyaannya kan bagaimana solusinya gitu kan? Tadi Pak Muladi sudah katakan macam-macam gitu ya. Solusinya bagaimana? Ini yang sulit. Pak Refli Harun enak aja ngomongin begini. Tapi kan mesti lewat meja Senayan, DPR. Mustahil DPR akan ketok palu mengizinkan ini karena menyangkut kepentingan teman-teman Pak Joni Allen gitu kan. Dicegat lagi di sana gitu loh, ya. Jadi kong kali kong lagi antara Senayan sama pemerintah gitu loh. Ini susah. Tadi saya bisik-bisik sama Prof. saya, tapi bagaimana gitu? Ini perlu tindakan yang radikal. Tindakan radikal bagaimana? Ya kita nggak tahu gitu loh. Mau revolusi, mau jungkir balikan, siapa? Ada yang mengatakan ini Prabowo bisa dijungkir balikan semua gitu. Belum tentu juga gitu kan? Ya, apalagi Jokowi gitu juga nggak tahu gitu loh. Jadi kita kejebak dengan sistem politik yang jelek, sistem politik yang dibikin bersama antara Senayan dengan pemerintah yang susah diperbaiki karena akan mendapat resistensi yang besar dari Senayan ini. Terus yang kedua adalah sudah disinggung banyak oleh Prof. Muladi, law enforcement. Memang penegakan hukum Indonesia ini salah satu negara yang paling jelek di seluruh dunia. Makanya
Bawaslu sudah bikin laporan banyak-banyak gitu, dicuekan saja sama polisi kan. Pak Karni lupa hari ini kenapa nggak ngundang jenderal polisi, misalnya Kabar Eskrim. Kalau ngundang jangan Kadif Humas, jangan. Kalau Kepala Humas datang ngomongin normatif. Mestinya yang diambil di sini, dibawa ke sini adalah Kabar Eskrim, minimal Wakabar Eskrim. Sayang nggak ada gitu loh. Kita semua tuduhnya ke sana gitu ya. Kita mau cross check betul tidak Bawaslu ini. Ya. Jadi memang penegakan hukum, sistem politik, Senayan yang begini. Teman saya mengatakan Pak Musli Umar itu bagus. Sebetulnya dia mengutip pendapat Nyonya Indira Gandhi. Indira Gandhi mengatakan di negara, di bangsa yang perutnya keroncongan dan pendidikannya rendah, mustahil demokrasi liberal bisa dijalankan dengan baik. Itu sudah dikatakan, tapi kan negara-negara berkembang nggak percaya gitu kan, termasuk kita gitu loh. Nah kita akan terus terjebak terus. Sampai kapan? Kalau 2014 saya jauh-jauh hari sudah mengatakan, jangan ada satu orang pun yang ekspektasi terlalu besar. Siapapun yang terpilih sebagai presiden nanti 2014 Oktober ini, jangan berharap akan change banyak, tidak. Tetap akan begini terus ya. Sebab ini sudah ruwet, sudah lingkaran setan. Kita katakan mesti ada orang berani ambil golok, dia tebas, jebret, mulai dari nol. Senayan di freeze, dibekukan Senayan gitu loh ya. Nah, bikin undang-undang yang bagus, laksanakan yang bagus gitu kan. Ini kan sedikit impian ya. Ini baru sebagian yang ungkap. HP saya ada 2 Pak Karni. Dari tadi udah banyak masuk ini. Pak Cipta, buka. Waktu enggak ada kan. Ini teman-teman kita juga begitu. Dia sudah bisik-bisik sama saya gitu loh. Pak Karni mesti kasih kesempatan biar mereka ngomong buka kecurangan semua yang baru pilek-pilek ini gitu loh. Nah, inilah kita menghadapi situasi yang jelek, yang lingkaran setan. Kita enggak tahu pemimpinnya yang bakal jadi presiden, kira-kira kita sudah tahu gitu loh. Dan kita juga sudah tahu kira-kira kemana 2014-2019. Nah, inilah ya, situasi real yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini dan tahun-tahun ke depan. Terima kasih Pak Karni Ilyas. Baik, sekarang Profesor Said Afi. Selamat malam para hadirin yang saya hormati, khususnya tokoh-tokoh partai ini yang mudah-mudahan dengan pembicaraan saya tidak merasa tersinggung. Itu pertama. Juga kepada para penyelenggara pemilu. Saya akan berbicara dengan gelombang yang sama seperti Profesor Umar dan Profesor Cipta. Tapi saya mau mengingatkan juga bahwa kita orang Indonesia, demokrasi kita itu di dalam implementasinya tidak sama dengan demokrasi di Barat. Ada beda. Itulah sebabnya juga mengapa korupsi ini terus menerus, mengapa ini kacau-kacau terus menerus. Kalau kita lihat demokrasi yang diterapkan di Indonesia, saya mau mengingatkan terutama tokoh-tokoh partai, kenapa di Skandinavia itu bisa berjalan dengan bagus? Karena kultur mereka. Kita ini sudah tidak punya rasa malu, tidak rasa bersalah. Kalau toh punya malu, jangan ditambah awalan dan akhiran, kan susah nanti. Jadi persoalannya begini Pak. Menurut saya itu yang dikatakan the pot pervade the kettle. Pantat belanga menyalakan pantat kuali. Semua sama hitamnya. Itu saya mau katakan kepada tokoh-tokoh partai itu. Kalau Profesor Cipta bilang Aristoteles, saya sepakat. Tapi jangan lupa, orang Barat itu selalu berpikir prinsipnya apa. Kalau kita berpikir relasinya apa. Itulah sebabnya terus korupsi di Republik kita ini terus-menerus itu. Relasi itu dipelihara dengan duit. Dan begitu. Dan yang memberi contoh itu apa? Memberi contoh itu yaitu a fish begin to stink not from its tail but from its head. Ikan busuk itu bau busuknya tidak di ekor, tidak di rayat, tapi di kepala ikan, di pemimpin-pemimpin kita. Coba Pak Karni sebut pemimpin-pemimpin kita proklamasi 45. Ya. Saya tidak mau sebut nama sebab nanti mungkin ada yang tersinggung. Tapi pada umumnya, mereka kan pada umumnya rata-rata bersih.
mungkin ada sedikit berselingkuh dan di sana sini kan begitu. Tapi pada umumnya bersih. Tapi coba Bapak lihat akhir-akhir ini. 10 tahun terakhir ini omong kosong dengan politik pencitraan itu. Saya katakan omong kosong meskipun saya tahu jago-jagoannya ada di dalam rapat ini. Tapi itu kan benar begitu. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku menjadi musuhmu? Kalau Anda anggap saya musuh Anda, berarti Anda harus pergi diperiksa oleh seorang psikiater. Karena saya baca di koran, saya lihat. Jadi, apalagi ada ditambah dengan korupsi. Kan begini Pak, ini kan melihatnya dari segi, saya melihatnya, karena itu saya tidak perlu bantah Profesor Muladi karena melihatnya dari segi lain. Saya melihat dari segi victimologi, terutama mau mendukung pemikirannya Profesor Umar ini. Begini Pak, ada pemikiran dunia orang Barat. Bukan berarti saya dukung orang Barat. Ini harus tegas. Tegas. Kalau mau seperti ini lagi, 50 tahun lagi baru saya pikir korupsi itu bisa hilang. Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang ini kira-kira 90% itu semua sudah pikirannya sudah kacau balau. Coba saya mau tanya. Dan saya kasih tahu kepada Bapak. Karena menteri itu dari partai Bapak. Itu orang bersetubuh anak-anak SMP. Kenapa itu menterinya mulut tidak bisa dibuka untuk menegur? Nah ini ada Pak Haji. Ada bapak-bapak itu. Kenapa? Ya, jadi kalau mau kortemeten tegas. Ini kalau selesai pemilu, mau dibikin peraturan baru, ya, itu harus dirombak semua. Ini seperti orang main sepak bola. Tidak usah pakai polisi, prit, keluar. Ah, begitu. Baru. Jadi, kalau melakukan pelanggaran, langsung dipecat. Tidak usah lagi. Tadi kan kalau dibawa ke jaksa, polisi, mereka juga orang-orang yang tidak bersih juga kan begitu. Sami mawon. Bukan saja itu, kebanyakan sudah rai gedek. Ya. Jadi begini saya mau kemukakan itu. Kalau nanti 5 tahun lagi itu mau dibikin pemilu, ini semua penyelenggara pemilu harus diganti, tidak boleh dipakai lagi, dipakai hanya 1 kali saja. Cukup. Sebab nanti kalau punya pengalaman, iya pengalaman yang baik. Kalau pengalaman yang buruk, lebih celaka lagi nanti pemilu yang akan datang. Ya. Kalau partai, ya itu urusan saya. Tapi saya terus terang aja tidak begitu percaya lagi sama orang-orang partai ini. Ini hari bicara A, besok bicara B. Itu apa itu? Sekretaris, apa itu ketua, sami mawon semua. Sudah rusak Pak. Ya. Coba, saya tahu itu. Yang lebih celaka ini partai-partai dipengaruhi oleh konglomerat-konglomerat hitam atau konglomerat yang pakai istilah Prof ini memelaratkan rakyat. Saya tidak yakin bahwa kan masa apa itu iuran partai jalan, dah jalan Pak. Jadi ini semua konglomerat ini main. Kenapa? Saya mau kasih tahu, kalau ada tokoh partai diangkat jadi dewan komisaris di apa itu perusahaan tambang besar di punya apa itu kolon apa imperialis atau di sana di Papua, bicaranya sudah lain. Kemarin saya lihat dia bicara di televisi, loh kok sudah lain lagi. Nah itu. Ya ini orang bicara, nah, Bapak bicara mengenai kemiskinan, yaitu pasal 34. Tapi kita belum pernah saya dengar bicara di sini sebentar. Saya sebut saja karena saya tahu pemerintah sudah hampir selesai. Dan saya mau sampaikan kepada tokoh-tokoh partai. Jangan mengesahkan undang-undang itu sebelum DPR yang baru. Dan jangan mengizinkan lagi itu imperialisme untuk menghancur leburkan pasal 33. Pak itu saya ingat pada waktu saya kira Bapak ikut mungkin pada waktu saya itu di tempat yang saya tidak akan masuk lagi di sana itu karena bau korupsinya terlalu tajam. Ya, itu kan pembicaraan mengenai pasal 33. Coba Bapak lihat sekarang.
Pemimpin-pemimpin yang sekarang mau jadi presiden, jangan mengangkat pemimpin yang mengemplang utangnya. Satu, yang suka there is no freelance, kasih mobil kepada selebriti. Masa saya enggak percaya itu kalau dia kasih gratis begitu. Enggak percaya saya itu. Gitu. Bahkan saya baca di koran yang sekarang sedang diadili itu ditangkap oleh KPK tanpa busana. Nah, kan begitu. Dan coba Bapak lihat itu di televisi. Ini orang-orang Indonesia yang ketangkap sama KPK tidak punya rasa malu. Coba kalau dilihat di televisi, dalam ketawa, angkat tangannya begini. Coba, begini Pak, 2 jari jempol. Ya, toh. Jadi lama-lama saya pikir, jangan-jangan Indonesia ini sudah menjadi satu negara penuh dengan orang-orang yang gila. Gila uang, gila perempuan, entah gila apa lagi yang saya tidak tahu lagi. Jadi saya mau usul begini, singkatnya ya, supaya didengar oleh masyarakat seluruhnya. Begitu DPR yang baru terbentuk, harus dibikin undang-undang pemilu yang baru. Tidak lagi pakai polisi, jaksa, kalau saya tadi dengar dari para pakar ini. Sebab para pakar ini kalau bicara, ya, termasuk profesor-profesor itu juga, kadang-kadang mereka berkelakar juga. Tidak jelas itu kadang-kadang, apalagi sekarang. Bapak coba lihat itu di Mahkamah Konstitusi itu ada hakim yang sama sekali akademik standingnya menurut saya 0 besar. Bukan karena saya sombong, sama sekali tidak. Saya bisa buktikan itu. Kenapa saya sampai menarik kesimpulan? Atau kalau pakai itu, kan Presiden mengatakan yang duduk di Mahkamah Konstitusi hakim tidak boleh berasal dari partai. Malahan sekarang pemerintah sendiri naik banding terhadap putusan pengadilan. Ini bagaimana tuh? Siapa sih yang keliling SBY yang kasih nasihat-nasihat bikin kacau ini? Jadi Bapak harus mengatakan kepada Bapak Presiden itu diperiksa lagi kembali. Kalau Bapak tidak mau sampaikan, ya tidak apa-apa. Saya juga bisa sampaikan kalau perlu. Gitu. Tapi yang jelas Pak, nanti setelah pemilu selesai ini, KPK akan punya banyak pekerjaan. Luar biasa banyaknya. Karena sudah mungkin terlalu banyak para koruptor di Republik kita ini. Ya, jadi menurut hemat saya, ya begitulah. Bapak mau mengharapkan supaya korupsi ini hilang. Menurut perhitungan saya secara keilmuan 50 tahun lagi. Kenapa 50 tahun lagi? Yang sekarang kita ini saja sebagian besar sudah rusak. Punya anak umur berapa? Kalau dia sekarang ini umur 20, dia juga sudah rusak. Jadi saya punya perhitungan kira-kira 50 tahun. Kalau ada yang tidak sepakat, boleh-boleh juga. Ya, atau kita mau pakai model seperti di zaman Orde Baru, dor, begitu. Apa itu yang kita mau begitu. Kalau kita tidak mau, ya kita harus melakukan dengan cara-cara sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya berterima kasih Pak Kardi. Sebetulnya saya berpikir, saya ini kan bukan seorang politisi, apalagi politikus. Kalau di dalam ruangan ini ada banyak politikus Pak. Politikus itu berarti tikusnya yang ditonjolkan. Kalau politisi lain. Jadi saya pikir karena ada orang-orang yang mengatakan, tapi kamu harus ke sana bicara, gitu. Bahkan saya mau sampaikan sama Pak Karni, ini Bapak punya anggota-anggota banyak juga sudah mengeluh karena mereka tidak dapat kesempatan berbicara. Mereka bilang sama saya, tapi coba tolong sampaikan sama Pak Karni. Saya bilang kalau saya harus datang bisi-bisi sama Pak Karni, beliau tidak akan gubris saya. Jadi biar saya sampaikan ini secara terbuka saja. Terima kasih. Jadi barusan adalah ungkapan kemuakan terhadap keadaan. Saya memang kepingin nggak sih Pak, tapi karena waktunya udah jam 11, selalu kehabisan. Maka mahasiswa pun gak kebagian. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak saya tadi itu kemuakan, ada kebencian juga. Pemirsa, salah satu alasan
Kenapa masyarakat benci sama politik? Karena politisi tidak lagi punya objektivitas kebenaran, atau kebenaran bukan lagi jadi objektivitas politisi. Objektivitas politisi adalah pemilu dan kekuasaan. Kata seorang kolumnis Amerika, Carl Thomas. Sekarang sebagai closing, saya persilakan sahabat saya mengiringi Pak Bang Roma menyanyikan korupsi. Selama korupsi semakin menjadi-jadi, jangan diharapkan adanya pemerataan. Hapuskan korupsi di segala birokrasi agar terlaksana kemakmuran yang merata. Bukankah cita-cita bangsa mencapai negeri makmur sentosa? Assalamualaikum. Itu lagu paling saya suka dari Pemirsa, waktu kita habis. Kita ketemu LC pekan depan.